Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Aku ingin melihat segel perintah. Aku ingin tahu seberapa kuatnya segel perintah ini. Namun, David Tao ini malah datang mengganggu. Para cendekiawan di dinasti Naemu telah mempelajari seni bela diri sejak kecil, meskipun tidak sebanding dengan gangster atau pengawal, mereka juga memiliki kemampuan. Senjata pencabut nyawa milik David Tao adalah kipasnya. Kipas itu melayang ke arah Aaron Xiao, dia menghindar, tapi kipas itu kembali berputar dan melukai lengannya. Bagi Aaron Xiao yang pernah merasakan rasa sakit hingga ke sum-sum tulang, hanya luka gores seperti ini bukan apa-apa. Namun, David Tao merasa sangat puas, ekspresi sombong seorang cendekiawan Jiangnan terlihat di wajahnya. Usianya 30-an tahun, lebih tua sekitar 10 tahun dari Aaron Xiao, ia berbicara dengan nada seorang senior, dasar bocah tak tahu diri, kamu harus membayar harga atas perbuatanmu. Serang. Dengan perintah dari David Tao, saklar di kipasnya tiba-tiba terbuka, melepaskan jarum beracun. 8 jarum beracun melesat dengan cepat, dan tindakan David Tao, seperti menarik duri dari landak, sangat menarik. Apa gunanya menggunakan senjata tersembunyi di dinasti Naemu? Saat seseorang menyerang dengan pedang atau pisau, tanganmu yang mengeluarkan duri itu bisa putus dalam sekejap. Pedro Li menarik pedang sawadi miliknya untuk menghadang jarum-jarum itu. Swoosh! Jarum-jarum itu menancap di pilar kayu membuat banyak orang kecewa dengan trik David Tao. Terlihat bagus tapi tidak efektif. Pedro Li. David Tao menatapnya dengan dingin, jika jarum itu mengenai Aaron Xiao, mata Aaron Xiao akan buta. Namun Pedro Li malah muncul. Pedro Li. Aaron Xiao juga berteriak, tak disangka Pedro Li akan benar-benar ikut campur. Pedro Li tidak melihat Aaron Xiao, ia mengangkat pedang sawadi dan memberi hormat kepada David Tao. Tuan David, aku minta maaf atas ketidaksopanan Aaron Xiao hari ini, dia adalah bawahanku, aku bersedia menggantikannya untuk menerima hukuman. Apakah rasa tanggung jawab orang-orang zaman dulu begitu kuat? Aaron Xiao dan Keksar Wei hari ini telah membuat keributan seperti ini, nampaknya mereka benar-benar serius. Bagaimanapun, suatu saat nanti ini pasti akan terjadi. Namun, Pedro Li terus menghalangi, dan David Tao juga ikut-ikutan meramaikan. Aaron Xiao memandang segel perintah berwarna merah menyala itu, jika segel itu memiliki kekuatan sebesar itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang selalu membatasinya. Aaron Xiao tidak boleh dibatasi. Kamu bersedia menggantikannya untuk menerima hukuman. Tidak masalah, kalau begitu, berlututlah. Mata David Tao memancarkan cahaya, ia tersenyum licik. Sebagai seorang pejabat tinggi, dia bisa meminta Pedro Li berlutut. Sebagai orang berkuasa, tentu saja dia juga bisa meminta budak Asia Tenggara untuk berlutut. Lancang, Aaron Xiao menghentikannya, menatap David Tao dengan arogan, apakah kamu berani? Tuan Aaron, ketika kamu mencapai posisi sepertiku, kamu baru berhak menanyakan pertanyaan semacam ini. David Tao tersenyum dingin, seperti kata pepatah, jabatan tinggi bisa membunuh orang. David Tao mengubah aturan sesuka hati dengan memanfaatkan status jabatannya yang merupakan pejabat tingkat 3, tidak menggunakan pengawal untuk bertarung, melainkan melakukannya sendiri. Bukankah ini sama saja dengan menindas Aaron Xiao yang tidak pernah berlatih bela diri sejak kecil? Dia adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Kaisar. Merupakan pengawal Hu Fonwen. Apa kualifikasimu untuk memintanya berlutut? Aaron Xiao segera menghalangi Pedro Li dan mengatakan bahwa itu adalah urusannya sendiri, dia akan menghadapinya sendiri. Pedro Li tidak perlu merendahkan diri dan berlutut meminta belas kasihan kepada orang seperti itu. Tuan Aaron sungguh sombong, sebelumnya kamu menyinggung atasan, kenapa tadi tidak terlihat kalau kamu begitu perhatian pada Pedro Li? David Tao berkata sambil mengayunkan kipasnya, seorang pria harus memegang teguh kata-katanya. Pedro Li, berlutut dan bersujudlah. Maka aku akan mengampuni Aaron Xiao karena tidak hormat padaku. Kalau tidak, David Tao mendengus dingin, aku akan mengambil tindakan, dan dia mungkin akan mati lemas. Tidak heran David Tao begitu berani, dia sepenuhnya memahami kelemahan Aaron Xiao saat ini. David Tao tampak bangga, jika seorang cendekiawan tidak bisa mengendalikan pernapasannya dengan baik, itu adalah hal yang sangat berbahaya, ringan bisa mengakibatkan detak jantung tidak teratur, berat bisa menyebabkan sesak napas hingga kematian. Aaron Xiao adalah murid terakhir dari Hu Fonwen, Pedro Li sebagai pengawal pasti tidak akan membiarkan Aaron Xiao mati. Jangankan berlutut, bahkan jika David Tao meminta Pedro Li menukarkan nyawanya untuk Aaron Xiao pun, Pedro Li hanya bisa menyetujuinya. Apalagi, sekarang hanya menyuruhnya berlutut dan bersujud. David Tao menatap Pedro Li dengan dingin, Tuan Pedro, jangan merasa malu. Karena sudah melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab. Aku tidak berpikir kamu harus merasa malu. Tampangmu biasa-biasa saja, tapi rasa percaya dirimu cukup besar. Kesalahan apa yang dia lakukan, sampai harus berlutut di depanmu? Aaron Xiao maju, dengan keras menarik Pedro Li berdiri. Jangankan berlutut, Pedro Li bahkan tidak boleh membungkuk. Ketidakhormatan terhadap pejabat tinggi adalah kesalahan serius. Melawan atasan adalah tindakan yang melanggar prinsip moral. Kamu masih bertanya padaku kesalahan apa yang ia lakukan. David Tao berteriak marah, sementara Aaron Xiao masih belum mengerti kesalahan apa yang telah dia lakukan. Kamu pikir kamu siapa? Aaron Xiao mendengus dingin, atasannya adalah Hu Fonwen, Valir, dan Kaisar. David Tao semakin pucat karena kesal. Dia adalah seorang pejabat tingkat 3. Aaron Xiao hanya tingkat 5. Kalau ini tidak bisa dibilang atasan, disebut apa?
Pedro Li berbisik, jangan bicara lagi, biarkan aku menanganinya. Pedro Li, jika kamu berani bersujud, aku akan mengatur agar kamu bertarung dengan Ken Bai, sampai kamu tidak punya waktu untuk berdiri di sini. Tatapan Aaron Xiao berapi-api, dia tidak akan membiarkan siapapun mencari alasan untuk merendahkan Pedro Li. Instruktur Hufon selalu bangga padamu selama hidupnya. Jika kamu bersujud karena aku akan merasa bersalah kepada instruktur. Aku akan menangani masalah ini, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Dan aku pasti tidak akan membuat kediaman pengawal malu. Pedro Li hendak bicara, tapi Aaron Xiao memberinya isyarat untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa Pedro Li adalah orang yang tulus dan merupakan budak Asia Tenggara. Dia telah berjuang keras sepanjang hidupnya, dan batinnya selalu penuh dengan tekad yang kuat. Dia bahkan siap menerima penghinaan 100 kali lipat untuk menyelamatkan Aaron Xiao. Namun bagaimana Aaron Xiao akan membiarkan orang seperti David Tao menindas Pedro Li? Anjingnya Keksar Wei, berani menindas orangnya. Pedro Li, kenapa kamu masih belum bersujud? Kenapa kamu terus bengong? David Tao tampak sangat sombong, dan Keksar Wei juga tersenyum puas. Aaron Xiao adalah orang yang sangat paham aturan dinasti Naemu dan bertahan karena ini. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang pria dari Lamusa bisa bertahan begitu lama dalam era seperti ini? Karena Pedro Li tidak bisa bersujud, maka Aaron Xiao harus bersujud. Sebenarnya, apakah Aaron Xiao bersujud atau tidak terlalu penting, yang penting adalah Aaron Xiao pasti akan mati hari ini. Hanya saja jika dunia tahu bahwa Aaron Xiao yang merupakan pejabat yang sedang populer saat ini bersujud kepada David Tao, maka Keksar Wei akan memiliki lebih banyak bahan pembicaraan. Harga diri yang besar dalam pandangan seorang pria hanyalah obrolan ringan bagi orang seperti Keksar Wei. Namun David Tao tidak memandang orang seperti Aaron Xiao, dia berseru kepada Pedro Li. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin jabatan ini lagi? Para pengawal yang kamu jaga selama bertahun-tahun, sekarang kamu tidak ingin melindunginya lagi. Jika aku mengirim surat kepada Kaisar, bahkan jika aku hanya memberitahu Perdana Menteri, jabatanmu juga akan melayang. Usahamu selama 40 tahun lebih akan lenyap dalam sekejap. Kamu percaya tidak? Wow, dia bahkan membawa nama Perdana Menteri. Pedro Li mengepal erat tangannya. David Tao menggerutu, bagaimana, apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Aaron Xiao menepuk bahu Pedro Li dan menatap tajam David Tao, Keksar Wei, anjingmu ini terlalu bising, kenapa kamu tidak mengontrolnya? Apa, anjing? Dia bisa menerima Aaron Xiao tidak bersujud dan memohon ampun, tapi dia tidak akan membiarkannya menyebutnya anjing. David Tao marah besar, hahaha, anjing besar berwarna putih. Orang-orang tertawa lebih dulu, hari ini David Tao mengenakan pakaian sutra perak, dan kata-kata itu cukup tepat. Aaron Xiao tersenyum sinis, membuat David Tao marah dan menendang ke arah Aaron Xiao, seperti petir yang tiba-tiba datang. Bersujud. Aaron Xiao terkejut. Ketika David Tao menendangnya, tiba-tiba kaki kiri Aaron Xiao meluncur ke depan tanpa peringatan. Tapi, ternyata David Tao sangat kuat, dia segera menahan tendangan Aaron dengan menggunakan salah satu tangan, membuat Aaron Xiao tidak bisa bergerak. Dasar tak tahu diri, kamu berani menentangku, kamu masih terlalu muda. Keksar Wei tersenyum bangga. Aaron Xiao, apakah kamu masih berani sombong? Seorang pejabat kelas 3 saja sudah bisa menanganimu. Di antara banyak rekan Keksar Wei, David Tao adalah yang paling disukainya. Aaron Xiao tak pernah menyangka bahwa David Tao memiliki kekuatan sebesar ini. Para cendekiawan dari dinasti Naemu berlatih seni bela diri sejak kecil, meskipun tidak sekuat pengawal, kekuatan mereka juga tidak lemah. Aaron Xiao melihat nadi literasi David Tao merambat ke arah lengan. Garis naga yang muncul dengan samar-samar itu, menjalar di lengan David Tao seperti dahan kayu. Dari nadi literasinya, bisa dilihat bahwa David Tao adalah seseorang yang berbakat dalam sastra. Namun, nyali David Tao kecil, tadi ketika mendengar Aaron Xiao membuat puisi super, ia segera mengubah peraturan dan tidak berani berduel puisi dengan Aaron Xiao, juga tidak memerintahkan pengawalnya untuk maju lagi. Mereka yang hidup dalam kenyamanan terlalu lama, tidak peduli seberapa berbakatnya orang itu, pasti akan menjadi pengecut. David Tao tidak seperti Aaron Xiao, yang telah mengalami banyak kesulitan sepanjang hidupnya, dan memiliki semangat pertempuran dalam dirinya. Aaron Xiao berpikir jika pertarungan benar-benar terjadi, mungkin pengawalnya, Ken Bai, bukan lawan David Tao. Bagaimanapun, saat berkompetisi dalam puisi yang dibuat adalah sekali pakai, dan jika ingin berkompetisi lagi, Aaron Xiao tidak akan langsung bisa membuat puisi super lagi. Aaron Xiao yang ditahan berusaha berdiri, tapi David Tao sangat kuat, dia meraih lengan Aaron, lalu menekannya ke bawah. Kekuatan David Tao sangat kuat sehingga membuat Aaron setengah berlutut. Ketika Aaron Xiao mencoba menggerakkan lengannya, terdengar suara, krak, hampir saja lengannya patah. Pedro Li sangat gugup dan hendak memohon David Tao untuk mengampuninya, tapi Aaron Xiao tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa. Setiap kata-katanya penuh dengan semangat perlawanan. Meskipun Aaron Xiao adalah seorang cendekiawan, ia memiliki kekuatan dan ketahanan yang sama seperti budak Asia Tenggara. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan merengek dan meminta ampun. Namun Aaron Xiao hanya menggertakkan giginya, wajahnya memerah, tapi tidak menyerah sedikit pun. Ken Bai mengepalkan tangannya erat-erat,
matanya terus menatap David Tao. Jika terjadi hal yang buruk pada tuannya, ia akan membunuh pejabat bajingan ini. Sayangnya tuannya tidak memberikan perintah, dan Pedro Li juga ada di sini. Ken Bai yang ingin menginjak David Tao hingga tewas terpaksa menahan diri. Aaron Xiao adalah seorang pria, setelah sekian lama tinggal di dinasti Naemu, makan makanan lezat setiap hari, mendapatkan asupan protein berkualitas, dan berlatih setiap hari. Meskipun David Tao sudah latihan seni bela diri sejak kecil, apakah dia benar-benar bisa menahan Aaron Xiao? Aaron Xiao berhasil berdiri kembali dengan susah payah, lutut yang sebelumnya berlutut kembali lurus dengan perlahan. David Tao menggertakkan giginya, memegang erat tangan Aaron Xiao, seluruh berat tubuhnya diletakkan di atas Aaron Xiao untuk menghentikannya berdiri, namun sia-sia. Aaron Xiao, kamu berani menentangku, berlutut. David Tao terus berusaha menekan Aaron Xiao, wajahnya sudah merah seperti hati babi. Aku, tidak akan berlutut. Aaron Xiao berkata sambil menggertakkan gigi, ia akhirnya berhasil berdiri. Para penduduk bersorak-sorai. Aaron Xiao, apakah kamu benar-benar ingin memberontak? Saat ini, David Tao tidak lagi memiliki keunggulan. Aaron Xiao lebih tinggi darinya. David Tao mencoba keras memegang lengan Aaron Xiao, tapi terlihat kesulitan. Menyingkir, teriak Aaron Xiao dengan marah, ia berhasil melepaskan tangannya dari cengkeraman erat David Tao. David Tao tersandung dan hampir terjatuh, untungnya Keksar Wei memberikan bantuan. Sejak saat itu, Aaron Xiao akhirnya terbebas sepenuhnya. Para penduduk kembali bersorak-sorai dengan antusias, seolah menonton pertunjukan sirkus. Kekuatan David Tao terlalu besar, sehingga lengan Aaron Xiao membengkak selama proses pelepasannya. Seseorang yang berasal dari keluarga miskin, berani memiliki sikap arogan seperti itu. Tidak pernah ada yang berani melawan David Tao seperti ini sebelumnya. David Tao memiliki hubungan di pemerintahan, kaya, dan bahkan merupakan pejabat tingkat 3, jadi semua orang menghormatinya. Namun Aaron Xiao berani melawannya. Bahkan melawannya di tengah jalan. Dia memberi Aaron Xiao pelajaran, Aaron Xiao seharusnya tunduk dan memohon ampun dengan menangis terseduh-seduh. Namun Aaron Xiao malah memberontak. David Tao marah dan berteriak, ayahmu benar-benar tidak mendidikmu dengan baik. Apakah kamu tidak tahu jadi orang harus rendah hati? Apakah kamu tidak tahu menghormati yang lebih tinggi? Bagaimana ayahmu mendidikmu? Setelah David Tao berteriak seperti itu, seluruh tempat kejadian menjadi hening. Ekspresi Keksar Wei juga sedikit berubah. Semua orang tahu bahwa ayahnya Aaron Xiao, yaitu Fei Xiao, dan 50.000 tentara keluarga Xiao telah gugur dalam pertempuran. Tentu saja David Tao juga tahu tentang masalah keluarga Xiao ini, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, aku lupa, ayahmu sudah mati, meninggalkanmu yang sulit diatur ini. Kalau dia masih hidup, dia mungkin akan dibuat mati kesal olehmu. Jenderal Tuakin dan Instruktur Hufon, semuanya dibunuh olehmu." Setiap kata-kata David Tao menusuk hati Aaron Xiao, aura dingin melanda dari dadanya. David Tao, apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat? Apakah kamu pernah memberikan saran yang bermanfaat bagi negara dan rakyat? David Tao dibuat terdiam oleh pertanyaan-pertanyaan ini. Baginya, jabatan yang dia miliki hanya untuk dipamerkan dan mencari kehormatan bagi keluarganya, tidak perlu melakukan apa-apa, melayani negara dan rakyat, bagi David Tao, benar-benar sangat sulit. David Tao mendengus dingin, awalnya, aku hanya ingin memberimu hukuman ringan karena mempertimbangkan Pedro Li. Namun karena kamu begitu keras kepala, aku akan membantu rakyat untuk menyingkirkan bencana. Aaron Xiao seolah-olah tidak mendengar kata-katanya, kalau begitu, mati saja kamu. Apa? David Tao terkejut. Awalnya, aku pikir kamu hanya anjingnya Keksar Wei, kata Aaron Xiao sambil mengernyitkan alisnya, ternyata, kamu hanya seekor kutu, orang-orang sepertiku yang seharusnya berada di posisimu saat ini. Namun, kamu justru menduduki jabatan negara yang seharusnya diisi oleh orang-orang seperti kami. Kamu menghabiskan uang jerih payah kami. Dan yang lebih buruk lagi, kamu tidak melakukan apa-apa untuk rakyat. Aaron Xiao menegurnya. David Tao, seorang tuan muda dari keluarga terhormat, seorang pejabat tingkat 3 dalam pemerintahan, malah diberi teguran oleh seseorang dari kalangan yang lebih rendah. David Tao membuka kipasnya dengan keras dan menunjukkan ekspresi yang sangat tidak enak dilihat. Pedro Li, aku sudah sangat sabar. Orang ini, aku harus menghabisinya. Ken Bai. Aaron Xiao langsung berteriak, dan Ken Bai yang telah siap siaga segera muncul. Dengan suara sedingin es, bayangan besar Ken Bai meliputi tubuh David Tao. Aku di sini, Tuan. Aku adalah seorang pejabat tinggi. Aturan dibuat olehku. Berani menggunakan pengawal. David Tao, pejabat tingkat 3 ini, memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, seolah-olah seluruh dunia harus tunduk pada kehendaknya. Aku ingin menggunakannya, apa yang akan kamu lakukan? Aaron Xiao tersenyum dingin, Tuan David, pejabat tinggi memang memiliki hak untuk membuat aturan, tapi hanya satu kali. Sekarang, giliranku, kata Aaron Xiao dengan suara pelan. David Tao sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Aaron Xiao akan berani menentangnya. Kamu ingin membunuhku? Ya, aku menantangmu. Dengan rasa percaya diri yang besar, Aaron Xiao terlihat seperti seorang raja. Dia melangkah maju,
dan Ken Bai mengikutinya, sementara Aron Xiao berkata dengan dingin, selama aku membunuhmu, aku akan terbebas dari hukuman, bukan? Jadi kenapa tidak? Jika kamu mati, itu juga bukan salahku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena kemampuanmu tidak sebanding denganku, kata Aron Xiao sambil tersenyum licik. Saat napasku semakin tak terkendali, sebelum aku mati, kamu pasti akan mati dulu. Kamu, David tahu sedikit panik, wajahnya memucat. Dia datang hanya untuk menasihati Keksar Wei agar tidak melampaui batas, tapi tak disangka Aron Xiao begitu kejam. David tahu adalah tipe orang yang tak bisa diajak bermain. Sebelumnya ia mengancam ingin membunuh Aron Xiao, dan sekarang Aron Xiao benar-benar serius, dia justru panik. Dengan penuh semangat, Aron Xiao berkata, pertarunganku dengan Keksar Wei, apakah menurutmu hanya main-main? Sebelum kamu ikut campur, seharusnya kamu mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu, bukan? Sombong, sombong, aku sama sekali tidak takut. David Tao berteriak, pengawal. David Tao sedang memanggil pengawal. Hari ini, aku akan terus memukulmu hingga kamu berlutut. David Tao berkata dengan dingin, pengawal. Ken Bai, bersiap-siap bertarung. Suara keras dari Aron Xiao terdengar, matanya berapi-api. Namun, tenggorokannya tiba-tiba sesak, dan dia batuk sebentar. Ken Bai memandangnya dengan cemas. Tidak apa-apa, fokus pada persiapan pertarungan. Aron Xiao hanya sedikit sesak, bukan masalah besar. David Tao memiliki nadi literasi yang kuat dan panjang. Pengawal yang dia kendalikan pasti sangat kuat. Pengawal, David Tao telah memanggil 3 kali, tapi tidak ada yang datang. Atmosfer yang seharusnya tegang menjadi agak canggung. Tak lama kemudian, suara keras kaki kuda mendekat. Pengawal biasa akan langsung datang ketika dipanggil. Kenapa pengawal David Tao harus naik kuda? Aron Xiao mendengarkan dengan serius, ternyata bukan satu kuda. Melainkan sekelompok kuda, bukan pengawal. Aron Xiao berbalik, di ujung jalan panjang, sekumpulan kuda hitam yang gagah berlari ke arah mereka, mereka adalah pengawal kekaisaran. Pasukan pribadi kaisar. Cia, suara kaki kuda dan teriakan menggema di seluruh jalan panjang, membuat orang-orang menyingkir ke pinggir jalan. David Tao mendengus dingin, Aron Xiao, bersiaplah untuk mati. Lihatlah, karena kurang hormat kepadaku dan raja, bahkan pengawal kekaisaran pun dikerahkan. Tidak ada gunanya keras kepala. Ayahmu tidak mengajarmu dengan baik. Hukum dinasti Naemu akan mengajarimu bagaimana menjadi orang. David Tao merasa bangga, sementara mata Aron Xiao tiba-tiba menjadi serius, coba saja kamu sebut ayahku lagi. Memangnya kenapa kalau aku menyebutnya? Memiliki seorang putra sepertimu, ayahmu sudah ditakdirkan untuk tidak memiliki keturunan. Dia adalah seseorang yang tidak beruntung. David Tao mulai melontarkan makian. Aron Xiao mengedipkan mata, Ken Bai yang awalnya berdiri di depan sekarang telah menghilang. Lalu terdengar, plak, plak, plak. Setelah 3 tamparan, Ken Bai kembali ke sisi Aron. Wajah David Tao tiba-tiba bengkak, dan Aron Xiao menatapnya dengan tegas, coba katakan satu kata lagi. Aku, pengawal David Tao tak kunjung datang, ia yang awalnya sudah bernyali kecil tertegun, bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Cia, berhenti. Pada saat ini, pemimpin pasukan pengawal kekaisaran masih tetap seorang letnan kolonel tingkat 5, yaitu Gary Zong. Saat pertama kali bertemu Aron Xiao, ia hanya seorang calon pegawai tanpa jabatan resmi. Sekarang ketika bertemu kembali, Aron Xiao adalah seorang pegawai sipil tingkat 5, sama seperti Gary Zong. Ketika Aron Xiao masih rakyat biasa, karena pasukan keluarga Xiao, Gary Zong serta orang-orang pengawal kekaisaran selalu menghormati Aron Xiao. Dan sekarang, lebih tidak mungkin bersikap tidak hormat. Gary Zong turun dari kuda dan segera memberi hormat kepada yang lain, salam kepada Raja, Tuan Pedro, dan Tuan Aron. Dia sengaja mengabaikan David Tao. David Tao merasa sangat tidak puas. Bahkan jika Gary Zong adalah orang langsung dari Kaisar, itu tidak berarti dia bisa meremehkannya seperti ini. Gary Zong datang dengan rombongan yang terdiri dari 40 orang, jumlah yang sangat besar. David Tao tidak memedulikan perilaku tidak sopan Gary Zong, dan langsung berkata, Jenderal Zong. Aron Xiao tidak menghormati senior. Segera tangkap dia. Setelah berkata demikian, David Tao mengadu sambil menutupi wajahnya seperti seorang wanita, dia bahkan memukulku. Dia yang tidak menghormati senior, bagaimana bisa menjadi seorang pejabat yang baik? Lihat saja bagaimana dia telah membuat rakyat ketakutan hari ini. Namun tak disangka, Gary Zong sama sekali tidak memberikan perhatian kepadanya dan langsung menyebut namanya, David Tao. Kamu melanggar hukum dinasti Naemu. Kamu melanggar norma sosial. Kamu telah mencelakai orang-orang yang setia. Kamu membuat Kaisar marah. Apa? Keksar Wei sangat terkejut. David Tao bahkan tampak bingung. Jenderal Zong, orang yang kamu maksud Aron Xiao, bukan? Aku diutus oleh Kaisar untuk menangkapmu. Gary Zong mengayunkan tangannya, dan pasukan pengawal kekaisaran yang gagah segera maju dan menahan David Tao. David Tao tidak merespons dan tidak melawan. Jenderal Zong, kamu jangan salah menangkap orang. Yang melakukan kesalahan adalah Aron Xiao, bukan aku. Aku tidak bersalah. Aron Xiao memutar matanya. David Tao lebih pengecut dari yang dia kira. Di hadapan pasukan Kaisar, kesombongan yang ia tunjukkan sebelumnya sepenuhnya hilang. Gary Zong melirik David Tao dengan kesal, kamu telah membunuh Jenderal Tua Qin, Sorgan Song, serta Hu Fon Wen. Bagaimana bisa kamu tidak bersalah? Kamu benar-benar tidak memiliki hati nurani. Kediaman Tao kalian sudah digeledah. Semua anggota keluarga Tao juga dijatuhi hukuman.
Sistem turut serta mengacu pada praktik kuno di mana orang-orang yang memiliki hubungan dengan pelaku kejahatan juga akan menerima hukuman. Sistem ini adalah hukuman yang terkenal dalam sejarah kuno. Semua orang terkejut. Aaron Xiao merasa sangat kesal. David Tao sekarang menjadi kambing hitam Negam Wei. Apakah Negam Wei berpikir dia bisa membersihkan diri dengan cara ini? Akhirnya, David Tao yang tersadar sudah mulai melawan. Dia segera berbalik dan berteriak kepada Keksar Wei, "Raja, selamatkan aku. Tidak, selamatkan keluargaku. Selamatkan keluargaku." Keksar Wei yang terkejut menatap Gary Zhong dan bertanya, "Mungkinkah ada kesalahan?" Gary Zhong tampaknya sudah memperkirakan pertanyaan seperti ini, dan dia menjawab, "Raja, keluarga Tao adalah dalang di balik kasus pembantaian di keluarga Song, kasus keracunan keluarga Qin, dan upaya pembunuhan Fu Fengwen. David Tao adalah orang yang merencanakan semuanya." Tidak, bukan seperti itu," teriak David Tao. Dalam sekejap, David Tao kehilangan segalanya. Keluarga Tao juga dihancurkan. David Tao tidak bisa menerima kenyataan ini, dia selalu setia pada Keksar Wei. Keksar Wei pasti akan menyelamatkannya. "Raja, benar-benar bukan aku yang melakukannya. Benar-benar bukan aku. Aku tidak punya keberanian seperti itu. Aku tidak memiliki kemampuan seperti itu." Gary Zhong dengan dingin berkata, "Bukti dan saksi mata semuanya ada, apakah kamu masih ingin membantah?" "Tidak, bukan seperti itu." David Tao berbalik, menggelengkan kepala dengan gila. Keangkuhan seorang pejabat tingkat 3 telah hilang. "Raja, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku." "Karena sudah ada keputusan, Jenderal Zhong. Silakan dilanjutkan," ujar Keksar Wei dengan acuh tak acuh, berusaha menjauhkan diri dari David Tao, dan berdiri di samping. Mata David Tao terbelalak. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? David Tao tidak bisa percaya, Keksar Wei benar-benar meninggalkannya begitu saja. Aaron Xiao tertawa sinis, ternyata Keksar Wei adalah orang yang memperlakukan orang yang setia kepadanya dengan cara seperti ini. Orang seperti itu, bagaimana bisa menjadi seorang penguasa? Tidak ada belas kasihan, tidak ada moralitas, tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Aaron Xiao melirik Keksar Wei dengan dingin, untungnya sekarang dia tidak lagi berteman dengannya. Keksar Wei, sama seperti orang-orang di kediaman keluarga Qin, semuanya tidak berhati nurani. "Aku tidak bersalah." David Tao mencoba membuktikan kepada Keksar Wei, tapi Keksar Wei berkata, "Kita telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, tak disangka kamu adalah orang yang begitu kejam." Mata David Tao terbelalak, garis pertahanan psikologisnya hancur. Kini dia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah ditinggalkan. "Bala pergi." Gary Zhong mengayunkan tangannya, dan David Tao menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak akan pergi." Sudah tidak ada harapan meminta pertolongan dari Keksar Wei, jadi David Tao segera menangkap tangan Aaron Xiao. Bukan aku yang membunuh kakekmu dan instruktur Hu Fon. Aku tidak bersalah." Aaron Xiao menatapnya dengan ekspresi rumit. "Bukan aku dijadikan kambing hitam." David Tao menggenggam tangan Aaron Xiao dengan erat, pengawal kekaisaran mencoba untuk memisahkan mereka, dan David Tao berteriak, "Aaron Xiao, setelah membunuhku, apakah pelaku sebenarnya akan lenyap begitu saja? Apakah kamu tidak ingin benar-benar balas dendam untuk mereka? Selamatkan aku. Kamu bisa menyelamatkanku. Kediaman keluarga Qin bisa menyelamatkanku. Aku mohon padamu, tolong aku. Selamatkan aku. Selamatkan keluarga Tao. Putraku baru berusia 8 tahun. Putriku baru berusia 3 tahun. Matanya besar, sangat lucu. David Tao berlutut di tanah, sama sekali tidak ada harga diri lagi. Selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Aku bisa memberikan segalanya yang aku miliki sekarang kepadamu. Aku bisa memberikan semuanya." Sikap dingin Aaron Xiao membuat David Tao benar-benar putus asa. Dia melihat Aaron Xiao tidak merespons, dan menggeleng-gelengkan kepala. Pasti kamu yang mencoba memfitnahku." Tadi David Tao bahkan berlutut memohon ampun, menangis dan berteriak seolah-olah Aaron Xiao adalah penyelamatnya. Sekarang sikapnya tiba-tiba berubah, benar-benar sulit ditebak. "Oh, tak disangka kamu memiliki dua wajah," ejek Aaron Xiao. "Tuan muda dari keluarga kaya ini memiliki pemikiran yang cukup berani." "Apakah yang kukatakan salah?" teriak David Tao yang sudah berlutut, "Bukan kamu yang menjebakku. Kamu, seorang menantu miskin yang masuk ke keluarga Qin, tidak dihargai oleh orang keluarga Qin. Mendapatkan jabatan karena prestasi keluarga Qin. Siapa di kota Amura yang tidak menertawakanmu?" David Tao menunjuk Aaron Xiao, "Kamu sudah lama merasa tidak puas dengan orang keluarga Qin. Jadi kamu membunuh Oman Qin untuk balas dendam. Ketika instruktur Hu Fon menyadarinya, kamu membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Mengenai keluarga Song, orang keluarga Song dibantai, siapa yang tidak tahu bahwa Sorgan Song secara terbuka merendahkanmu dan menuduhmu sebagai penjiplak pada saat acara perayaan lolos ujian desa. Kamu yang memiliki hati sempit selalu menyimpan dendam. Kamu membunuh putranya, Justin Song, terlebih dahulu, dengan alasan yang serampangan, dan kemudian kamu membantai keluarga Song. Orang-orang berpengetahuan seperti mereka memang hebat merangkai cerita, ceritanya cukup masuk akal. Leori Tao dan Ganis Su sangat akrab, dan aku adalah paman Leori Tao. Anehnya, Ganis Su meninggal tanpa sebab yang jelas, aku curiga itu ulahmu. Sebelumnya kamu memotong satu telinga Leori Tao. Aku masih berpikir kamu hanya memotong satu telinga. Tetapi kamu ternyata memiliki rencana yang lebih besar, kata David Tao sambil menggelengkan kepala dan menunjuk Aaron Xiao. Pada saat ini, dalam pandangan David Tao,
Aaron Xiao adalah orang paling mengerikan, paling picik, dan paling jahat di dunia. Aaron Xiao selalu perhitungan. Ada dendam ia pasti akan membalasnya. Membantai keluarga Song belum cukup, kamu ingin mengambil nyawa keluargaku juga. Teriak David Tao, kamu benar-benar keji. Semua yang diucapkan oleh David Tao terdengar logis dan masuk akal. Orang-orang di sekitar yang tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah, merasakan ketakutan mendalam ketika mendengar kata-kata David Tao. Menantu keluarga Qin ini, ternyata begitu jahat. Mereka menunjuk-nunjuk dan berkomentar, jadi ternyata begitu. Keluarga Qin benar-benar sial, memiliki seorang menantu seperti ini yang membuat mereka ikut terlibat. Dia sungguh keji, lebih keji daripada ular berbisa di pegunungan. Ular berbisa hanya membunuh satu orang, tapi dia ingin mengambil nyawa seluruh keluarga. Lebih dari itu, keluarga Song hanya satu keluarga, sedangkan keluarga Tao adalah seluruh klan. Tes, Pustaka King Yuan memiliki seorang siswa seperti ini, siapa yang masih berani mengirim anak mereka ke sana untuk belajar? Awalnya aku berencana untuk mengirim anakku ke sana, tetapi lebih baik tidak. Aku dengar iblis puisi berencana memberikan Pustaka King Yuan kepada Aaron Xiao. Anak-anak kita diajari oleh orang yang jahat seperti ini, bagaimana bisa diterima? Ini masuk akal. David Tao adalah orang dari keluarga bangsawan yang juga berpendidikan. Dalam beberapa patah kata, dia berhasil meyakinkan sekelompok orang yang menonton. Dalam waktu setengah hari, kekejaman Aaron Xiao mungkin akan menjadi topik utama di kota Amura. Bagi Aaron Xiao, celaan tersebut mungkin tidak masalah, karena kasus David Tao ini tidak ada hubungannya dengannya, terserah dia mau mengatakan apa. Namun, ini memengaruhi Pustaka King Yuan, dan itu adalah impian seumur hidup Hu Fengwen, ia tidak bisa membiarkannya. Tutup mulutmu, jangan sembarangan bicara. Aaron Xiao berteriak, tetapi David Tao semakin semangat. Kenapa? Apakah kamu merasa gugup? Kamu tidak berani mengakuinya. David Tao mungkin bodoh, tetapi Aaron Xiao tidak. Orang-orang selalu mengikuti angin, tetapi Aaron Xiao tidak. Aaron Xiao tidak merespon David Tao, melainkan melihat ke Gary Zong dan bertanya, Tuan Gary, meskipun Anda sedang menjalankan tugas resmi, harap berikan penjelasan, bukan untukku, tetapi untuk Pustaka King Yuan, jangan sampai orang berpikir aku sengaja membuat masalah. Pertanyaanku adalah, bukti yang digunakan untuk menyalahkan David Tao, dikeluarkan oleh siapa? Apakah oleh ketua pengadilan atau oleh Edric Huang? Aaron Xiao berpura-pura tidak bersalah. David Tao melirik Gary Zong, benar, siapa yang mengeluarkan keputusan tersebut? Dia ingin tahu bagaimana seorang pejabat tingkat 5 seperti Aaron Xiao bisa mengendalikan hal ini. Gary Zong menganggukkan kepala, setuju dengan permintaan Aaron Xiao. Dia menatap David Tao dan berkata dengan dingin, David Tao, orang yang memberi hukuman adalah Edric Huang. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan Aaron. Akui saja kesalahanmu. Dengar tidak, itu tidak ada hubungannya dengannya. Aaron Xiao mendengus dingin, menghempaskan lengan bajunya dan pergi. Tak disangka, David Tao menghentikannya dengan tegas, lalu bertanya dengan tatapan yang penuh keraguan, kamu bermain dua faksi. Kamu bekerja untuk Kaisar dan Perdana Menteri. Itulah mengapa Perdana Menteri membantumu mengatasi masalah ini. Jelas, David Tao sama sekali tidak percaya diri. Bahkan dengan logika sederhana, seseorang bisa menebak bahwa untuk membuat tuduhan terhadap seorang pejabat tinggi, Perdana Menteri pasti sudah melakukan perencanaan yang matang. Dasar bodoh. Aaron Xiao tiba-tiba berkata, David Tao sudah berusia 30 tahun lebih, namun bisa sebodoh ini. Dia menatap David Tao dengan dingin, kamu pikir aku adalah dirimu. Aku, Aaron Xiao, mendapatkan jabatan pejabat tingkat 5 berkat bakat dan pengetahuanku, tidak sepertimu yang mendapatkan jabatan dengan cara beli. Ini adalah akibat dari bergaul dengan harimau. Kamu bisa dimakan hingga tidak menyisakan tulang. Kamu, ditinggalkan oleh mereka. Ini tidak ada hubungannya denganku. Demi melindungi Negam Wei dan orang-orangnya, Perdana Menteri telah menyerahkan keluarga Tao sebagai pengorbanan. David Tao seharusnya menyadari hal ini. Namun, dia tidak berani percaya. Dia selalu menganggap dirinya sangat penting. Dia setia pada Keksar Wei dan bekerja keras, merasa dirinya adalah orang yang sangat penting. Tidak, David Tao menatap Keksar Wei dan berkata, aku tidak percaya. Perdana Menteri tidak akan melakukan ini. Raja, kamu juga tidak akan membiarkan Perdana Menteri melakukan ini, bukan? Tidak hanya David Tao, bahkan Keksar Wei pun terkejut. Ya, bagaimana Perdana Menteri bisa menyerahkan keluarga Tao? Aaron Xiao merasa orang-orang ini terlalu naif, di cerita zaman kuno 3 negara, bisa hidup di 2 episode saja sudah sangat bagus. Bawa dia pergi. Gary Zong sudah tidak tahan melihat David Tao terus berkoar, ia memerintahkan orang untuk membawanya pergi. Raut wajah David Tao berubah. Dia menoleh dan berteriak kepada Aaron Xiao, ternyata benar bukan perbuatanmu. Aaron Xiao, selamatkan aku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Aku tidak ada motif untuk membunuh Oman Qin dan yang lainnya. David Tao langsung sadar. Benar?
Kenapa dia ingin membunuh Oman Qin, Hu Fonwen dan yang lainnya? Keksar Wei dan Aaron Xiao menoleh ke Gerry Zhong secara bersamaan. Aaron Xiao sangat tertarik, alasan apa yang bisa dikarang oleh Perdana Menteri sehingga bisa membuat orang-orang percaya. Maaf, aku tidak bisa memberikan rincian, kata Gerry Zhong, lalu memberi hormat. Ini adalah urusan internal dan tidak dapat diungkapkan. Namun, dia memberikan sedikit petunjuk, karena rahasia David Tao ditemukan oleh Jenderal Tua Qin, itulah mengapa dia membunuhnya untuk merahasiakannya. Mengenai rahasia apa yang dimaksud, Gerry Zhong tidak menyebutkannya, karena Kaisar tidak mengatakannya. Karena rahasia ini tidak ada. Aku ada rahasia apa sehingga harus membunuh orang agar rahasia tersebut tidak terbongkar. Aku membeli jabatan, tidak seharusnya dihukum seberat ini. David Tao berteriak dengan marah dan putus asa. Bawa dia pergi. Gerry Zhong melambaikan tangan dan akhirnya David Tao yang terus berteriak dibawa pergi. Pada musim semi tahun ke-42 dinasti Naemu, keluarga Tao di Jiangnan dihukum karena membunuh orang-orang yang setia. Semua pria di keluarga itu tewas, dan perempuan di keluarga itu dijual sebagai budak. Tidak ada yang menyelamatkan keluarga Tao, karena sudah terlambat. Saat David Tao menyuruh Aaron Xiao berlutut dan bersujud, Perdana Menteri sudah mengirim orang untuk menyelesaikan semuanya di kediaman keluarga Tao. David Tao adalah orang terakhir. Saat orang keluarga Tao menghadapi kematian, mereka tidak sempat mendapatkan perlindungan David Tao. Pada saat orang-orang keluarga Tao menderita, David Tao sedang berurusan dengan Pedro Li dan Aaron Xiao. Pada saat ini, putranya telah dihukum mati, dan putrinya diasingkan ke perbatasan sebagai budak. Sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Kabarnya di kediaman Tao di kota Amura, darah bercucuran dan ratap tangis terus terdengar. Para pengawal bertarung bersama pasukan resmi untuk melindungi tuannya. Di tempat kejadian, pedang-pedang berkelebat dan aura membunuh melonjak. Namun, pemerintah telah mempersiapkan diri, dan para pengawal tidak dapat mengatasi jumlah pasukan musuh, sehingga banyak di antara mereka mengorbankan diri untuk melindungi tuan mereka. Leori Tao tewas dalam kekacauan tersebut, ditikam dengan pedang. Nyonya Tao berjuang mati-matian untuk melindungi putranya, dan akhirnya tewas terkena panah. Sebuah keluarga bangsawan dari Jiangnan yang telah mengumpulkan kekayaan selama berabad-abad tiba-tiba lenyap dalam sehari. Aaron Xiao pertama kali menyadari betapa efisien dan kejamnya orang-orang pada zaman kuno. Tindakan Perdana Menteri begitu cepat sehingga bahkan dia tidak dapat menandinginya. Kasus pembantaian di kediaman keluarga Song, kematian Oman Qin dan Hu Fonwen, akhirnya memiliki sebuah hasil. Ini adalah hasil yang ditunjukkan kepada rakyat, karena para elit sudah bisa menebaknya. Cukup dengan satu surat resmi, David Tao menjadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Saat David Tao dibawa pergi, Aaron Xiao dan Keksar Wei berdiri di tengah kerumunan, saling menatap tanpa bicara, untuk sesaat tidak ada keinginan untuk berdebat. Keduanya diam, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Pada saat ini, hujan salju mulai turun dari langit. Rakyat yang sedang berbicara di jalan terkejut, bagaimana bisa turun salju? Pasti ada ketidakadilan di sini. David Tao tentu tidak bersalah, nyalinya begitu kecil, bahkan tidak berani untuk bersaing dalam berpuisi dengan Aaron Xiao, jadi dia pasti tidak berani melakukan tindakan jahat semacam itu. Dari semua pria dalam keluarga Tao, hanya David Tao yang sementara tidak dihukum mati, tapi ia dipenjarakan di dalam penjara bawah tanah. Perdana Menteri mengatakan bahwa ini adalah memberinya sedikit kesempatan hidup, nanti David Tao harus menjelaskan sendiri kepada Valir mengenal pembunuhan Hu Fonwen. Keksar Wei mengepalkan tangannya dengan erat, berani-beraninya Perdana Menteri menyentuh orangnya. Dan Kaisar bahkan menyetujuinya. Keksar Wei kehilangan seorang jenderal utama, dan meskipun Aaron Xiao merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun David Tao mungkin tidak membunuh Oman Qin dan Hu Fonwen, tapi dia juga bukan orang baik. Insiden hari ini bisa diibaratkan dengan satu harimau jahat memakan serigala jahat. Sayangnya, anak-anak kecil di keluarga Tao kehilangan nyawa mereka tanpa alasan karena kesalahan orang dewasa. Keksar Wei, ini adalah ganjaran perbuatan kalian, kata Aaron Xiao, berbalik dan memandangnya, memberinya nasihat dari lubuk hati terdalam, bekerja dengan orang-orang yang tidak baik, pada akhirnya akan menjatuhkanmu ke dalam kegelapan. Hari ini, Keksar Wei sebenarnya ingin menggunakan tangan David Tao untuk membunuh Aaron Xiao, tapi siapa sangka terjadi perubahan tak terduga seperti ini, sekarang dia malah harus mendengar nasihat dari Aaron Xiao. Dia memegang segel literasi dengan kuat, Pedro Li sangat khawatir dia akan bertindak. Aaron Xiao, hari ini aku membiarkanmu hidup, tapi lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Dan, jangan berharap aku akan meminta maaf untuk pasangan itu. Keksar Wei menyimpan segel literasi, lalu naik ke kudanya dengan tampilan yang angkuh, seolah pasangan itu tidak pantas mendapatkan permintaan maaf darinya. Aku tidak akan pernah merendahkan kepala untuk mereka. Keksar Wei berkata dengan dingin. Di dunia ini, semua orang tunduk pada keluarga kerajaan, pasangan yang diucapkan oleh Aaron Xiao, siapa mereka? Apakah mereka layak untuk sering terdengar di telinganya?
Aaron Xiao benar-benar polos, ingin menunjukkan sikap menegakkan keadilan ini kepada siapa. Setelah mengucapkan itu, Keksar Wei berkuda menuju istana kerajaan. Aaron Xiao menggenggam tangannya erat-erat, ada api kemarahan di matanya. Apakah kamu adalah Tuan Aaron? Suara seorang pria tua terdengar, Ken Bai berbalik, Tuan, itu adalah ayah dari pasangan yang menyelamatkanmu, dan pemuda itu adalah putranya. Kemarin, Ken Bai baru saja menemukan orang tua itu dan belum sempat melaporkannya kepada Aaron Xiao. Pak, apa kabar? Aaron Xiao berbalik, agak kikuk, karena dia, seorang pria tua kehilangan putranya di usia tua. Aaron Xiao merasa hatinya sangat sakit. Seorang pria tua yang berambut putih dan bungkuk melirik ke arahnya, lalu memberikan keranjang berisi jagung ke tangannya. Rumahku tidak memiliki banyak barang yang bagus, hanya ini yang bisa aku berikan kepadamu. Ini, ternyata, pasangan itu tidak memiliki saudara atau saudari, dan hanya ada seorang ayah tua di rumah mereka. Keluarga ini bermargasu. Keranjang itu tidak hanya berisi jagung, tetapi juga uang yang diberikan oleh Ken Bai. Tuan Aaron, aku tahu Anda ingin balas dendam untuk putraku dan istrinya, kamu mencari gangster itu, aku sangat berterima kasih. Pria tua itu menatapnya dengan mata merah dan bengkak, tapi tidak ada air mata, mungkin dia telah menangis cukup lama dan tidak bisa menangis lagi sekarang. Tidak, Aaron Xiao menggelengkan kepala, pria tua itu menatapnya dengan putus asa, Tuan Aaron, lupakan saja. Jika ini untuk putraku dan istrinya, jangan mencari masalah lagi dengan orang-orang itu. Orang-orang seperti kita, tidak dapat melawan mereka. Pria tua itu terus menggelengkan kepala, Anda adalah pejabat yang berasal dari keluarga biasa, jarang sekali ada seorang pejabat sepertimu. Jika kamu bisa melakukan lebih banyak kebaikan bagi rakyat, putraku dan istrinya menyelamatkanmu itu juga sepadan. Aaron Xiao sama sekali tak menyangka bahwa pria tua itu akan mengatakan hal seperti ini. Dia pikir pria tua itu datang untuk meminta kompensasi. Datang untuk mengutuknya sebagai pembawa bencana. Datang untuk meminta pertanggungjawabannya. Tidak heran pasangan ini begitu baik hati, ternyata kebaikan hati mereka berasal dari keluarga. Pria tua itu tidak banyak bicara, hanya berkata, aku dan putraku hanya orang biasa, ini sudah nasib kami. Jangan pernah lagi memberiku uang di masa depan, aku sudah tua, aku tidak memerlukan banyak uang. Tampaknya, pria tua itu tadi mendengar perkataan Keksar Wei. Mata keruhnya penuh dengan ketidakberdayaan dan kepedihan yang dalam, dia menatap Aaron Xiao. Lupakan saja, sudahlah, benar-benar tidak perlu balas dendam. Pria tua itu mengatakan 3 kalimat berturut-turut, menggelengkan kepala, lalu berkata dan pergi. Aaron Xiao tercengang, dia dan Ken Bai saling pandang, aneh, kenapa pria tua itu mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Aaron Xiao menutupi dadanya yang sakit, napasnya sesak, kenapa orang tua itu mengatakan lupakan saja. Seorang ayah, bagaimana mungkin dia melupakannya begitu saja? Aku akan mencari obat untukmu, jangan pernah lagi terlibat dalam konflik dengan siapapun. Pedro Li memberi nasihat kepada Ken Bai untuk merawat Aaron Xiao dengan baik, lalu langsung menunggang kuda masuk ke istana. Aaron Xiao memandang bayangan pria tua itu, apakah ada yang mengatakan sesuatu kepada pria tua itu? Pada saat ini, tiba-tiba seorang wanita yang berpakaian mencolok dan berwajah cantik membuat Aaron Xiao pingsan dengan satu pukulan. Ken Bai melihat ke atas, ia melihat wanita yang datang itu menarik tangan Aaron Xiao, lalu berkata, Tuan, sudah selesai. Ken Bai hendak maju, tetapi Hirakin keluar. Ken Bai, bawa Aaron Xiao ke kediaman keluarga Qin. Tuan tidak akan kembali ke kediaman keluarga Qin, kata Ken Bai. Suara Hirakin kali ini tidak searogan sebelumnya, tetapi lebih lembut, di kediaman keluarga Qin ada obat, jika kamu menunggu Pedro Li kembali, nafas Aaron Xiao bisa hilang 70%, apakah kamu ingin Aaron Xiao mati sesak? Obat, Ken Bai meragu sejenak, jika dia menjaga tuannya sendiri, Malek Qin seharusnya tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Dia mengangguk, baiklah, hanya tinggal 1 malam. Hirakin jelas merasa lega, Ken Bai jauh lebih mudah diatur daripada Aaron Xiao. Grace, bantu angkat tuan muda ke kereta kuda dan kembali ke kediaman keluarga Qin. Baik. Bersambung.